sah pergulatan hukum antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali menghadirkan kejutan baru yang membuat publik tercengang. Pasalnya, dalam agenda sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli kemarin, Nikita Mirzani diketahui membawa sebuah bukti baru. Dengan bentuk rekaman suara, bukti tersebut dibawa oleh Nikita guna menguak kabar mengejutkan di mana jaksa dan majelis hakim sejatinya diduga diatur semua oleh Reza. Sehingga alangkah meledak emosi Nikita, kala majelis hakim justru memilih untuk menolak rekaman tersebut diputar. Tak ayal, tensi persidangan pun dibuat tegang akibat letusan amarah Nikita. Lantas seperti apakah luapan kekecewaan Nikita Mirzani di ruang sidang kemarin? Ini Yang Mulia, saya tidak memenuhi ketahanan Yang Mulia. Saya minta rekamannya diputar di muka persidangan Yang Mulia. Saya tidak memenuhi putar Yang Mulia. Saya tidak diputar Yang Mulia. Yang Mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Saya minta rekaman itu diputar. Ya, saya minta rekaman itu diputar. Dia udah kasih duit melalui mail. 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Maksudnya apa? Orangnya masa terancam dan diperas. Kenapa nggak hari esoknya atau 2 harinya dia laporkan saya ke kepolisian? Kenapa harus tunggu 1 bulan? Jadi ya netizen ya, terdakwa ini basi, mengulang lagu lama. Kalau di persidangan ngamuk, nanti bikin fitnah. Kalau katanya aparat penegak hukum disuap lah, di ini itu, basi. Basi, coba sih ngotot banget apa yang mau diperdengarkan, perdengarkanlah. Iya, kita juga penasaran gitu. Gini nih, ini nih terdakwa ini kalau tidak sesuai dengan harapan dia nih, padahal dia memang kriminal ya gitu, fitnah dan ngawur. Enaknya dingin di sini. Keputusan majelis hakim untuk menolak pemutaran bukti rekaman baru dari Nikita Mirzani sendiri tentu bukanlah tanpa alasan yang kuat. Pasalnya, pemutaran bukti dari pihak terdakwa tidak bisa semata-mata diputar begitu saja di ruang sidang. Ya, harus ada prosedur yang terlebih dahulu diikuti. Apalagi, sidang kemarin memang tidak beragendakan pendengaran bukti dari terdakwa, melainkan mendengar keterangan para saksi. Dan hal itulah yang coba dijelaskan pihak berwajib kepada Nikita. Walau sempat terlibat perdebatan sengit, Nikita akhirnya menghormati keputusan itu.
depan dibuka. Gara-gara bakal ditutup. Iya. Mengenai Nikita Mirzani yang ingin mengajukan bukti, perlu saya sampaikan, terdakwa tentunya memiliki hak untuk mengajukan bukti, di mana bukti tersebut untuk membuat terang dalam proses persidangan. Tapi tentunya pembuktian itu dapat dilakukan pada saat setelah masuk pokok perkara. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian baru pihak-pihak baik jaksa ataupun terdakwa juga tentunya diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti-bukti untuk membuat terang permasalahan tersebut. Tergantung bukti apa yang mau diajukan. Yang terpenting bukti tersebut ada kaitan hubungan hukum dengan permasalahan pokok yang saat ini sedang dijalankan dalam proses persidangan gitu. Kalaupun misalkan ada indikasi dugaan berkepihakan yang dilakukan oleh baik itu oknum jaksa atau oknum hakim, nah tentunya harus jelas dan terang apakah memang yang dimaksud adalah jaksa yang menangani perkara Nikita Mirzani ataupun hakim tersebut. Entah seperti apa kebenaran dari bukti baru yang disertakan oleh Nikita Mirzani. Namun yang pasti, Nikita nampaknya begitu yakin terhadap kebenaran yang tertuang dalam bukti tersebut. Dan bila mana hal itu benar terbukti, tentu akan menjadi catatan dan lembaran tersendiri di buku besar berjudul Sejarah Perjalanan Hukum di Negeri ini. Akan tetapi, bukti tersebut adanya belum ditanggapi dengan serius oleh pihak kuasa hukum Reza Gladys. Hal itu mereka utarakan ketika ditemui pasca sidang selesai digelar. Lantas, seperti apakah tanggapan mereka tentang bukti baru Nikita? Sulit untuk dipercaya. Ya. Meskipun dia belum ada bukti baru yang diserahkan. Maksud saya sulit dipercaya begini. Dalam sejarah mafia di Italia, ya, suap menyuap itu nggak pernah pakai telepon. Ya, itu ketemu langsung di suatu tempat, di kafe, apa pembicaraan, apa uang jalan, itu bisa terjadi di Italia lah ya. Indonesia nggak ada suap menyuap kan begitu kan. Nah, itu pertemuan dibicarakan situ, uangnya dikasih. Nggak pernah ada gimana bro, gue kasih duit nih, bantu begini. Itu namanya menjatuhkan martabat masing-masing. Nggak akan ada yang mau. Ya, siapapun, jangankan pejabat-pejabat hakim, jaksa atau polisi ya. Hansip di rumah aja kalau bilang tolong ya nanti malam aku mau merampok rumah ini, tolong diamankan, nanti gue kasih duit. Nggak kan per telepon itu, pasti ketemu empat mata. Suap menyuap itu begitu, di Italia begitu, suap menyuap itu langsung ketemu empat mata, nggak ada pakai teleponnya. Kalau rekaman begitu, kita masih tanda tanya. Puluhan tahun kami jadi profesi advokat ini, baru sekali ini terdakwa membentak-bentak hakim. Ini luar biasa ini memang. Arogansi seorang terdakwa yang merasa diri paling hebat. Hakim dibentak-bentak, jaksa dibentak-bentak. Ini pengadilan. Kami sudah ingatkan berulang kali. Ini pengadilan yang mulia.
Kenapa kita sebut yang mulia? Karena hakim itu perwakilan Tuhan. PH ini kan yang mengerti hukum. Ya, Nikita sih nggak mengerti hukum. Yang mengerti hukum itu adalah PH. PH ini harus menjelaskan kepada terdakwa ini dalam persidangan itu ada hal-hal yang meringankan, ada yang memberatkan. Biasanya meringankan itu berkelakuan baik selama dalam persidangan. Ya, tapi kalau seperti itu tadi juga hakim dibentak masalah ini fakta, ya. Kemudian seperti itu tidak mau keluar, mestinya penasihat hukumnya ini menjelaskan, tolong kamu jaga sikap supaya jangan memberatkan di mata hakim itu. Terlepas dari bukti baru yang disertakan oleh Nikita Mirzani, persidangan kemarin sejatinya beragenda mendengarkan keterangan para saksi, di mana salah satu yang dihadirkan adalah sosok Dr. Oki Pratama. Seperti diketahui, kehadiran Dr. Oki memanglah cukup unik, mengingat statusnya dalam perkara ini yang bukan hanya saksi, tetapi juga salah satu terlapor. Lewat kesaksiannya kemarin, Dr. Oki pun membantah tegas badai tudingan miring yang selama ini dilontarkan padanya. Salah satunya terkait tudingan memaksa Reza untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Kita tidak akan memberikan hak kepada saksi untuk memberikan pendapat. Kalau dia tahu ada fakta, silakan diterangkan. Coba ditanyakan. Pernah lihat barang ini? Nah, apa yang mau ditanyakan? Saya ngomongin dengan bukti ya. Di 17 September itu saudara RG duluan menghubungi saya ya dengan mengechat, ini ada rangkuman juga biar cepet ya. Dia ngechat saya jam 23.21, chat duluan, yang saya balesnya jam 23.58. Duluan pertama kali untuk mengechat. Oke, untuk pertama. Kedua, lagi-lagi dia duluan lagi yang ngechat di 18 September. Kalian ngelihat ini dengan ini ya, dengan bukti terlampir ya, tanpa ada kebohongan ya yang saya bacakan ini. Dan juga tadi sudah di muka persidangan saya sampaikan. Untuk yang kedua kali duluan lagi ngechat jam 00.07. Bayangkan jam 12 malam mengechat saya. Lagi sibuk nggak? Apa ngantuk? Mau teleponan? Kangen. Jam 12 malam ngechat duluan. Nggak, saya bales. Lalu di 11 Oktober ngechat lagi duluan. Oke, benar ya? Kalian bisa melihat ya. Untuk kelima kalinya, harus kalian garis bawah, untuk kelima kalinya dia duluan lagi yang meng-approach saya duluan. Oke. Tapi apa? Tidak saya balas. Dia pengen banget ketemu sama Nikita Mirzani. Bagaimana cara ketemu sama Nikita Mirzani? Saya bilang kalau mau ketemu sama Nikita Mirzani itu nggak mau ketemu secara langsung. Kan sudah saya beberkan tadi di persidangan. Dia sudah trauma ketemu secara langsung, tapi akhirnya cuma konten-konten aja, nggak menghasilkan pekerjaan untuk dia. Jadi kalau seandainya sudah pasti ngomongin pekerjaan kayak gitu, baru ketemu sama dia. Jadi kata Nikita Mirzani, kalau mau ketemu sama dia itu kasih aja nomor timnya dia. Waktu itu kan lagi hangat-hangatnya isu tentang review skincare, benar kan? Ya. Tentang isu-isu overclaim, berarti kan yang ngecek quality control di klinik ataupun tempat perusahaan kita itu namanya kan R&D. Dia ngecekin untuk produk-produk. Di situ saya bilang ke dia, terus dianya duluan nih. Dia yang pertama kali dia bilang, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga? Kita ngomongin by bukti ya. Dia duluan yang pengen ketemu sama Nikita Mirzani. Gimana caranya, dan sama kamu juga, berarti sama saya. Saya bilang, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Akhirnya karena dia tanya baiknya gimana, dia udah tahu dia nggak mau ketemu langsung, saya nggak sekonyong-konyongnya ngasih nomor Mail, itu atas permintaan dia. Saya kasih nomor Mail. Oke. Aku nggak enak chatnya gimana, ya udah nanti ku coba, makasih Oki. Chat aja, dia itu penggantinya Niki, bilang aja silaturahmi sama Niki. Kemunculan Dr. Oki di muka persidangan memanglah telah dinanti-nantikan sejak lama. Bagaimana tidak, selama ini pihak Reza Gladys selalu saja membawa-bawa nama Dr. Oki setiap kali menyerukan harapan keadilan. Bahkan, label-label seperti sindikat
tidak sedan mereka lontarkan kepada Dr. Oki Pratama. Dan lewat kesaksiannya kemarin, Dr. Oki seperti membantah semua argumen Reza, mulai dari yang tertuang di BAP hingga surat dakwaan. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Dr. Oki melihat namanya yang terus dibawa-bawa? Jadi tidak ada omongan tentang sumpal duit yang sudah beredar. Makanya saya bilang, coba kasih bukti aja satu yang mengatakan, saya bilang, sumpal mulut Nikita pakai duit. Dan rekaman juga udah tersebar kan ya. Ada nggak kata-kata saya bilang sumpal mulut Nikita pakai duit? Kan tidak ada. Di situ kan cuma perbincangan tentang Reza Gladys, gimana ya Ki, ini dengan isu-isu beredar ya, kalian dengarlah sendiri. Tidak ada kata-kata Oki Pratama bilang bayar Nikita, ada kata-kata bayar Nikita atau bayar uang atau sumpal Nikita pakai uang. Tidak ada di rekaman itu. Bahkan di chat pun tidak ada. Saya nggak ada menerima dana sedikit pun. Ya, nggak ada menerima dana sedikit pun, nggak menerima manfaat juga dari masalah ini kayak gitu. Jadi ya apa kayak gitu, malah kalau jujur saya merasa dirugikan, diseret-seret masalah ini, karena balik lagi kalian udah melihat pihak sana yang meminta tolong ke saya, yang ujung-ujungnya gara-gara dia memaksa saya untuk minta tolong, akhirnya terseret saya di masalah ini kayak gitu. Kalau jujur saya menyesal sekali jadinya menolong seperti ini. Yang tadi kenapa ada nama saya tersebut, karena kronologisnya tadi Dr. Reza Gladys mencari-cari saya terus kayak gitu, meminta tolong. Kenapa kok dia minta tolong dokter sih kayak gitu? Karena memang seperti di muka persidangan tadi saya bilang, saya dengan beliau itu sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya ada nggak dokter masalah sama Dr. Reza Gladys, ataupun misal sudah ketok palu nanti mau musuhan atau enggak kok, maksudnya dalam artian saya tidak ada masalah sama beliau kayak gitu. Kalau ditanya sekarang kecewa ya cukup kecewa gitu. Tapi kalau mau musuhan ataupun apa, saya anggap saya nggak mau punya musuh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.